Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini saya pegang salah satu unit gejluk yang ringkes, enak dibawa kemana-mana, nggak terlalu memakan tempat pastinya buat unitnya ya. Ini buat gejluknya itu unit gejluk AK lipat buat unitnya ya. Dia punya bodi yang nggak terlalu panjang dan pastinya bisa dilipat. Jadi untuk isi tas nanti bisa lebih banyak buat dalemannya ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya bakal coba tes keiritan terutama dari unit ini, soalnya katanya rumornya buat unit gejluk yang generasi tahun 2025 ini dia itu lebih irit daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin itu di 2024 ya kemarin ya. Saya sempat ngejelasin, setiap orang yang nanyain gejluk AK lipat itu selalu saya jelasin buat unitnya itu kekurangannya seperti apa. Dan kali ini saya mau coba untuk bahas sedikit saja buat unit gejluk ini, soalnya dia ada beberapa perubahan teman-teman di bagian spesifikasi dari unit ini ya. Oke, mari kita bahas untuk spesifikasinya dan nanti kita bakal coba tes keiritannya juga di video kali ini. Mari kita mulai. Oke teman-teman, untuk pembahasan senapan itu paling enak kita mulai dari larasnya ya. Dia ini pakai laras kuningan. Ya, dia kuningan dengan odi besar. Baru kali ini saya lihat unit gejluk AK lipat pakai laras kuningan. Soalnya dia biasanya itu yang kemarin pakai laras baja seamless. Ini ya, kelihatan ya buat kuningnya ya teman-teman di sini ya. Kalau di kamera agak susah sih. Ini buat unitnya itu pakai kuningan. OD-nya itu OD di OD 3. Oh, maaf. Seamless ternyata. Saya salah lihat. Ini ternyata untuk bagian belakangnya memang dicat kuning sih kayaknya ini. Ya, ini ya. Ini dicat kuning. Bentar. Nah, ini ada kuningnya dikit kan. Ini ternyata dicat kuning. Ternyata buat larasnya tetap sama seamless. Cancel dulu. Oke. Dia OD-nya 13, alurnya 12. Pantesan tadi saya kok agak bingung gitu. Soalnya kebanyakan laras yang kuningan itu jarang di OD 13. Itu benar-benar harus custom untuk unitnya. Dan buat ketebalan segitu pun juga agak susah cari laras kuningan ya. Oke, kita lanjut. Ini buat larasnya itu panjangnya cuma di bentar. Ini 25 di 45, teman-teman. Iya, di 45 cm buat larasnya ini. Tetap buat laras tetap ya ternyata ya. Laras tetap di 45, panjang di larasnya tetap di panjang 45. Besar OD-nya tetap OD 13, alurnya 12 dan bahannya tetap di bahan baja seamless. Oke, ini kita lanjut ya. Buat unitnya itu untuk perubahannya yang pertama ada di visir. Visir bagian belakangnya. Kalau yang kemarin di 2024 kemarin itu kebanyakan dari unit gejluk AK lipat yang sering saya review itu untuk visirnya dia pakai visir paten, jadi nggak bisa diatur untuk tinggi rendahnya terutama. Tapi kalau yang ini dia bisa diatur tinggi rendahnya, cuma kiri kanan bagian belakangnya ini nggak bisa diatur buat visirnya ya. Ini kayaknya dia benar-benar udah tersetting, jadi nanti kita cuma ngatur untuk tinggi rendahnya dari visirnya ya, terutama bagian belakang ini. Oke, visir depan seperti pada umumnya visir ya. Dia jangkauan ini 25 meter sampai 30 masih cocok. Kalau di atasnya dia kurang cocok ya buat unit ini, soalnya tabung juga masih OD 25 bahan kuningan. Dia belum kuat seumpama dibuat jarak jauh. Di atas 25 meter itu juga benar-benar menyesuaikan, bergantung orangnya. Sebenarnya bisa saja tergantung penggunanya, tergantung orangnya. Oke, seperti tadi ya buat bagian larasnya. Kita lanjut untuk rel tele bagian belakang. Ini rel telenya itu ukuran 11. Oh ya, ini nanti buat yang belakang ini bisa dilepas ya teman-teman ya. Jadi seumpama teman-teman pengen pasang untuk yang namanya laser. Tapi laser kalau nggak jadiin satu tempat sama tele itu juga jarang banget sih. Ya barangkali ada eksperimen dari teman-teman. Lasernya dipasang di sini, untuk teleskopnya dipasang di sini. Barangkali ya teman-teman ya. Jam 3. Oke. Ini rel tele ukuran 11. Jadi nanti buat penggunaan rel tele pastinya sudah familiar ya ukuran 11 ya, banyak juga pemiliknya ukuran 11. Oke, kita lanjut. Ini buat unitnya tabungnya sesuai tadi yang saya bicarakan di OD 25. Untuk tabung penyimpanannya ya, tabung OD 25 bahan kuningan. Dia untuk tabung panjangnya juga di 40 ya, ini 45 cm juga buat panjang tabungnya ya. Dan ini untuk penyimpanannya di 45 cm, OD nya 25, termasuk irit sih seharusnya buat unit ini nantinya ya. Ini buat bagian gejluk bagian bawahnya ya, buat teman-teman yang pengen ngisi pakai angin gejluk, dengan cara digejluk nanti pakai yang bawah ini. Oke, balikin dulu, nanti takut nggak bisa balik kayak kemarin. Oke, ini tapi kalau gejluk itu buat pengunciannya ya biasanya kebanyakan di angin 1500 paling rendah, paling tinggi
baru bisa kita balikin. Soalnya biasanya kalau saya ngetes sendiri coba gejluk angin 2000 itu ya kendalanya di cantolannya ini teman-teman, agak susah, tergantung orangnya sih juga. Saya juga masih belajar soalnya kalau gejluk ini pengoperasian, terutama bagian pengisian gejluknya yang agak ya harus benar-benar sering mencoba. Ini untuk mano bagian samping ya teman-teman ya, bagian samping kanan buat manometernya. Ini buat pengisian maksimal di 2500 atau paling mentok di 2700 2800. Bahaya juga soalnya dia tabungnya masih kuningan, belum monel, bukan monel malah ya. Kita lanjut untuk bagian dari set lever. Ini buat kokangnya dia pakai set lever ya teman-teman ya. Set levernya itu yang seperti ini. Nah, ini untuk pendorongnya dia warnanya kuning. Ini kayaknya juga dari kuningan sini. Buat kuningnya ini ya. Pendorong lontoknya ini warna kuning. Dan buat cancel kokangnya pun juga dari kuningan, bahan kuningan juga ya. Nah ini kelihatan banget buat dalaman tabungnya. Untuk pernya dia termasuk per yang untuk kekerasannya dia masuk sedang sih, jadi cocok saja. Kayaknya pengaruh dari pernya ini nanti bakalan jadi nilai plus, soalnya nanti buat keiritannya pastinya yang diperlukan ya buat senapan angin seperti ini. Soalnya kalibernya 4,5 kan, lebih nanti yang dicari selain irit juga akurasinya. Oke. Ini pastinya nanti juga sangat membantu. Soalnya dari pernya juga termasuk per yang sedang. Dia termasuk yang ulir jarang, tapi dia untuk tarikannya ini juga termasuk sedang untuk tarikannya ya. Oke, kita lanjut setelan power seperti ini teman-teman. Dia model putar biasa. Jadi nanti kalau teman-teman pengen kecilin atau ngebesarin buat setelan powernya, nanti kayaknya kalau pengen lebih mudah dilepas saja buat popornya ya. Ini untuk penguncian popor dia ada di bagian sini. Nah, nanti bisa dilepas dulu buat bagian grip depannya. Penguncian popornya ada di dalam sini, ya. Oke, kita lanjut. Ini buat grip depan belakang kayu, termasuk dari popornya dari bahan kayu. Ini warnanya kebetulan di warna hijau army campur hitam. Grading colornya di hijau army ya. Ini grading campuran warnanya antara hijau army dan hitam. Dan buat popor belakangnya ini nanti kalau teman-teman pengen ngelipat, ini nanti ada bagian untuk bautnya ya di sini ya. Ini biasanya nanti pakai baut ya, baut plus, that's why baut plus di bagian belakangnya sini. Ini teman-teman kalau pengen ngelipat ininya dibuka dulu buat bautnya. Setelah itu di atasnya ini dikendorin. Habis itu teman-teman nanti bisa ngelipatnya. Sebentar. Oh, digeser dulu ke bawah. Ini nanti dikendorin. Nah, bisa dilipat ya. Nanti kalau pengen balikin juga gitu. Atas diputer, kencengin, nah udah aman. Oke, ini buat frame bawah, bagian bawahnya belakangnya ini dari besi ya teman-teman ya. Iya, dari besi ini buat bagian frame bagian belakangnya, jadi agak keras dikit ketika di bawah, terutama ini ya. Untungnya buat bantalan bahu karetnya ini lumayan empuk ya, termasuk empuk sih kalau menurut saya buat karetnya ini, soalnya juga berpengaruh banget untuk kenyamanan. Soalnya bagian frame bawaannya yang bawahnya ini kan besi teman-teman, jadi lebih disarankan cari bagian bantalan bahu yang empuk, jadi biar lebih enak juga. Oke teman-teman, oh ya ini picunya picu standar ya, nggak ada safety-nya. Kalau biasanya itu buat unit-unit yang ada safety-nya, buat gejluk itu model yang untuk bagian pelindung picunya itu cuma besi, jadi cuma besi gini saja. Nah ini kan kayu teman-teman, satu body kan sama bagian dari unitnya, jadi dia itu nggak ada buat pelindung, safety-nya. Kalau teman-teman dapat atau lihat unit yang ada safety-nya untuk gejluk uklik itu biasanya kalau yang standar model biasa seperti ini ya, model klasik, dia itu biasanya buat pelindungnya itu dari bahan besi. Nah setelah itu ada picunya, ada pelindungnya atau safety-nya, ya, safety picunya. Oke. Ini buat harganya 1.650.000 teman-teman. Nanti teman-teman kalau pengen ambil buat unitnya ini bisa langsung hubungi nomor admin di layar ya. Ini habis ini mau saya isi dulu di angin 2000. Nanti kita pakai kameranya ada di depan sini ya biar lebih enak juga. Oke teman-teman, mari kita isi dulu buat anginnya. Setelah itu kita coba buat tes keiritannya. Ya, jackpot teman-teman. Ternyata couplernya kita harus nambahin dulu. Aduh. Ini nggak usah kita isi ya. Nih, loh. Ini masih dread biasa teman-teman. Jackpot tenan beneran. Bener-bener jackpot saya hari ini. Loh, masih dread biasa ya. Duh. Ya udah.
karena kalau kita isi angin pakai gejlok itu lebih lama juga. Kita coba aja langsung ini, soalnya angin di 1600. Kita coba ya buat tesnya. 1 kali tembak. Sebentar, tak ambil kalkulator dulu ya, tak jeda dulu buat videonya. Oke, ini HP-nya sudah siap buat perhitungan nanti ya. Sebentar, tak paskan dulu. 1600 buat manunya. Oke, kelihatan ya, 1600. Kita coba langsung saja, 1 trek saja. Penggunaan 1 trek dia habisnya seberapa? Oke, bismillah. Aja kaget ya. Bismillah. Dia ternyata 50 PSI untuk per 1 kali tembakan menggunakan trek pertama, trek 1 ya. Coba kita hitungnya dulu, tak jeda dulu. Dan kalau kita mainnya di angin 2500, terus kita sisain di 1000, total nanti 1500 PSI kita bagi 5, sama dengan di kebanyakan di 30. Nggak sampai sih sebenarnya, di 30 kali tembak nggak ada nanti. Oke teman-teman, oh ini kurang ya, 50. Di 30-an kali tembak sebenarnya nanti. Kalau kita isi di 1500 dan buat tekanan anginnya yang keluar itu sama terus ya. Sekarang kita coba di 2 trek, balikin dulu. Oke, sama lanjut lagi ya, 2 trek. Posisi angin di 1550. Ini ada 3 trek ya teman-teman ya. Tadi maaf saya lupa nggak nyebutin. 2 trek. Coba saya sekaligus buat hampir sama. Dia hampir sama. Oh, selisih 15 PSI. Ya, selisih kisaran 15 PSI. Kalau 1500, sebentar, kebanyakan 1500 ya, 1500 nanti kisaran di keliru 6,5, kisaran di 20-an sih kalau normal ya nanti ya. Benar-benar normal itu nanti di 15 sampai 20-an kali tembak. Mari kita coba yang 3 trek ya. 3 trek angin 1500 kurang sih ini sebenarnya, 1500 kurang sih. Dia turun di 100. Ternyata kalau kita pakai 3 trek dia itu di 100 PSI. Lebih irit sih sebenarnya daripada yang kemarin, soalnya pengaruh juga dari bagian per pemukulnya juga. Jadi dia lebih irit untuk gejlok yang saat ini ya. Ini nanti buat ngejelasin ke teman-teman buat kekurangannya, jadi saya nggak terlalu banyak juga. Oke teman-teman, segini saja ya buat videonya. Sudah kita tes juga untuk keiritannya. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin next video bakalan saya coba buat akurasi ya dari gejlok akal lipat ini. Dan jadi teman-teman silahkan menunggu. Dengan menunggu nanti insya Allah saya buatkan secepatnya buat videonya ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.